Hari ini kita kembali di hari Senin Oktober 2020. Teman-teman kembali hadir untuk mengikuti pembelajaran tema. Untuk hari ini kita masih berada di tema 3. Apa judul tema kita? Tugasku sehari-hari. Tugasku sehari-hari. Dan subtemanya kita sudah masuk ke subtema yang kedua. Ada yang tahu judul subtema kita yang kedua? Kalau kemarin kan Sehari-hari di sekolah. iya, kalau subtema pertama kan tugas sehari-harinya di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau subtema yang kedua, tugas sehari-harinya di sekolah. Walaupun teman-teman hari ini bukan di sekolah, tapi di rumah, coba sekarang kita kembali mengingat tugas sehari-hari di sekolah. Ketika teman-teman datang ke sekolah, tugas teman-teman apa ya di sekolah? Wait. Apa namanya? Gini mah tangga dikit. Enggak ya? Ada yang mau menginformasikan tugas sehari-hari di sekolah itu apa? Begitu. Coba Tiffany mau bertanya sama Hilya. Abis mah yang garis ini yang garis di atas. Hilya bisa sebutkan contoh kegiatan sehari-hari, tugas sehari-hari di sekolah yang Hilya pernah lakukan. Apa? Bisa lagi kan? Apa nak? Kalau di sekolah Hilya ngapain tugasnya? Iya, belajar. Selain belajar tugas hari teman-teman, nah, di sekolah kan pasti ada jadwal tuh. Yang hari Senin yang merapihkan meja siapa, tugas apa itu namanya? Ya, jadwal piket. Nah, tugas sehari-hari juga termasuk ke dalam jadwal piket teman-teman di sekolah. Selain belajar, jadwal piket, apa lagi ya kira-kira ya? Nah, kalau teman-teman mau tahu, kita akan pelajari di subtema yang kedua. Yang kedua kita itu berada di halaman 43. Please open your book to page 43. I will share the book in our screen. Tema kita yang kedua adalah judulnya tugasku sehari-hari di sekolah. Hari ini hari ini yang akan kita pelajari yang pertama tentang denah lokasi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang uang. 100 rupiah, 200 rupiah, dan 1000 rupiah. Materi yang terakhir, kita akan mempelajari tentang dasar. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita akan membacakan teks di halaman 44. Pertanyaannya susah, nanti I will choose read the text
the first. Medina, please read. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Okay, thank you. And Di sebelah kanan dan gantian ya. Fani mau yang membacakan ada Nazira. di mana? Ini yang Ibu Fani tandai. Ya. Di sebelah kanan kiri sekolah terdapat sawah. Setiap hari Senin Sekolah di kelewat. Sekolah Edo. Atasnya. Sekolah Edo. Halaman 44. Di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin 44 Aldef, ya. Setiap hari Senin adakan upacara bendera Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Ya, dengan tertib. Oke, terima kasih Nazira. Aldef sudah ketemu belum Aldef? Boleh dibaca yuk, Dev. Ini ya. Mana? Ini Bu Fani tandai. Cara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Siraj. Ya, Siraj. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaga semua bertugas menjaga dan merawat sekolah. Oke, terima kasih Siraj. Nah, teks yang tadi dibacakan dengan teman-teman kita itu tentang upacara bendera. Siapa di sini yang pernah ikut upacara bendera? Raise your hand. Oh, ada Nazira, Alde. Semuanya pernah ya? Hilya, Nazifa, Kanaya. Ya, kita pernah karena kita pernah melaksanakan upacara bendera juga di sekolah. Tepatnya di hari Senin. Dan selain hari Senin, biasanya ketika kita ada upacara bendera memperingati 17 Agustus. Nah, ketika di dalam upacara tersebut, ada juga pembina. Pembina upacara tersebut menyampaikan pengarahan tentang mengenal lingkungan sekolah. Karena kalau kita sudah mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaga dan merawat sekolah. Karena tugas yang menjaga dan merawat sekolah adalah semua yang berada
di sekolah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Please open the next page. 45 ya. Page 45. Pembelajaran yang pertama, pembelajaran 1, kita akan mempelajari tentang denah lokasi. Please look at the picture. Nah, di sini ada sawah, ada SD Nusantara 1, ada sawah, ada juga Jalan Nusantara, dan di seberangnya ada puskesmas, ada toko, ada rumah warga, ada fotokopi, dan ada balai kelurahan. Untuk membaca denah ini, yang kita butuhkan adalah teman-teman harus memahami sebelah kanan, sebelah kiri, dan depan. Dan adapun terletaknya di mana, di jalan mana. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan denah seperti ini, teman-teman bisa mendeskripsikan. Yang pertama, jika yang ditanyakan adalah SD Nusantara, di mana letak SD Nusantara? Berarti jawabannya adalah SD Nusantara terletak di di Jalan Nusantara. Teman-teman boleh perhatikan nama jalannya. Nah, nama SD Nusantara ini terletak di Jalan SD Nusantara. Lalu bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara membaca denah tersebut? Dengan menentukan sebelah kanan, sebelah kiri, dan depan. Jika yang ditanyakan itu sebelah kanan dari SD Nusantara, ingat ya, teman-teman harus memposisikan diri teman-teman itu menghadap ke jalan. Jadi kalau teman-teman ada di SD Nusantara, nah ini kebetulan kanan kirinya sama, sawah. Ya, jadi kalau teman-teman ada di SD Nusantara, mau ke kanannya tetap sawah, ke kirinya juga tetap sawah. Tapi ingat, memposisikan diri teman-teman menghadap ke jalan. Ibu Fani contohkan lagi, jika kita berada di rumah warga, nah berarti walaupun rumahnya menghadap ke kita nih ya, teman-teman harus memposisikan diri teman-teman tetap menghadap ke jalan. Menghadap ke jalan, lalu di sebelah kanan rumah warga adalah fotokopi. Di sebelah kiri rumah warga adalah toko. Di depan rumah warga adalah SD Nusantara. Nah, sekarang Ibu Fani mau tanya nih coba. Ke siapa ya? Ke Kanaya deh coba. Kanaya. Kalau Kanaya berada di fotokopi, ya, Kanaya di fotokopi, sebelah kanan fotokopi itu apa? Kanan. Balai kelurahan. Ya, balai kelurahan. Sebelah kiri fotokopi adalah Rumah warga. rumah warga, betul. Jadi memposisikan diri teman-teman yaitu menghadap ke jalan. Coba Ibu Fani mau tanya, terima kasih Kanaya. Ibu Fani mau tanya sama Karisa. Ya Karisa, kita sama-sama ya. Jika Karisa berada di toko, ya, di toko, di sebelah kanan Karisa ada apa? Rumah warga. Rumah warga. Sebelah kirinya? Puskesmas. Pus. Coba dibaca apa? Mas. Pus. Mas. Kes. Puskesmas.
Ya, puskesmas. Oke. Terima kasih, Karisa. Sama-sama. Nah, coba sekarang kita baca dulu teks berikut. Bukannya mau minta tolong sama Violet. Ya, Violet, please unmute first your voice. Ya. Boleh dibaca sampai sini ya. Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Nusantara. Ya, oke judulnya. SD Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Oke, terima kasih Violet. Nah, tadi Violet sudah mencontohkan cara membaca yang baik dan benar. Karena Violet memperhatikan mana tanda titik dan mana tanda koma. Tadi Violet sudah membacanya dengan bagus. Ketika Violet menemukan tanda koma, Violet berhenti sebentar lalu melanjutkan kembali teks bacaannya. Terima kasih Violet. Selanjutnya, Noval. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang dekat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Oke, terima kasih Noval. Nah, jadi Sekolah Dasar Negeri Nusantara ini dia terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Di sebelah kanannya, di sebelah kirinya terdapat sawah. Betul sawah? Ya. Nah, di depan SD Nusantara itu terdapat beberapa tempat. Rumah warga, fotokopi, toko, dan lain-lainnya. Nah, dari siswa-siswa yang bersekolah di SD Nusantara itu mereka dari beberapa tempat. Nah, dari beberapa tempat tersebut, maka ada beberapa siswa yang berangkat ke sekolahnya diantar sama orang tuanya. Ada juga yang berjalan karena dekat dengan rumahnya. Ada juga yang naik angkutan umum karena Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, kalau teman-teman di sini berangkat sekolah, bagaimana? Ada yang diantar orang tua? Apakah ada yang berjalan? Apakah ada yang naik angkutan umum? Apakah ada yang dijemput, diantar, dan dijemput? Masih ingat teman-teman jalan ke sekolah? Masih ingat jalan ke sekolah? Nah, sekarang kita akan menjawab di halaman 46. Please open the next page. Kita akan menjawab pertanyaan 1 sampai 10. Nomor 1, SD Nusantara 1 terletak di jalan. Nah, teman-teman boleh memperhatikan denah yang ada di halaman 45 ini.
untuk dapat menjawab pertanyaan di halaman 46 sampai 47. Nomor 1 sampai dengan 10. Ya, sekarang teman-teman boleh dikerjakan. Ibu Fani beri waktu, nanti kita akan bahas sama-sama. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Naufal, Naufal. Ya Putra, boleh dilihat halaman 46 sampai 47. Ya, silakan boleh dijawab nomor 1 sampai dengan 10 sesuai dengan denah yang ada di halaman 45. Ya, selamat mengerjakan. Karisa, Kanaya, Siraj, Medina, Yazifa, Zira. Oh, Abi masih ke toilet. Hilya, Revananya nggak kelihatan. Mana ini Revana? Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Nah, untuk pertanyaan nih, jika ada yang mempertanyakan tempat yang terletak antara toko dan fotokopi. Nah, kalau antara toko dan fotokopi, tempat apa yang dekat dengan toko dan fotokopi? Ya, yaitu rumah warga. Jadi kalau ada pertanyaan seperti yang tadi, tempat yang terletak antara fotokopi dan toko, teman-teman tetap perhatikan denahnya yang dekat dengan toko dan yang dekat dengan fotokopi. Kalau yang dekat saja dengan toko, kan bisa puskesmas, bisa rumah warga. Tapi kalau ada dua tempat antara toko dan fotokopi, berarti yang dekat dengan kedua tempat ini, yaitu rumah warga. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh ya. Ya, Albi sekarang kita sedang mengerjakan di halaman 46 sampai 47, ya. Albi boleh lihat Dena di halaman 45 dulu untuk materinya. Untuk pertanyaannya di halaman 46 sampai dengan 47. Bu Fani sudah. Ya. Siapa yang sudah?
Nazifah. Nazifa. Oke, tunggu sebentar lagi ya. Nanti kita akan bahas sama-sama dengan teman-teman yang lain. Oh, yang sudah. Nih, teman-teman, Nazifa sudah? Nah, yang sudah di halaman 47, di bawahnya, itu kita akan membuat peta sekolahku. Jadi teman-teman tolong diingat-ingat, sekolah teman-teman di mana? Di jalan apa? Di samping kanan, di samping kirinya ada apa? Di depannya ada apa? Ya, boleh digambar sama seperti ini. Sama seperti SD Nusantara. Jadi di sini, ini SD Tazkiyah Global Islamic School. Nama jalannya apa SD kita? Terus, di samping kanannya ada apa? Di bawah sekolah kita tuh ada apa ya? Lalu di samping kirinya ada apa lagi ya? Teman-teman silakan boleh ingat. Dan di depan sekolah kita ada apa saja? Bu Fani, Ya. berarti dia tuh cuman dibikin sekolah SD Tazkiyah, ntar di depan dan belakang, kanan dan kiri ya? Ya, depan, samping kanan, samping kiri, dan depan saja. Kalau belakangnya nggak usah. Oh ya udah. Nama jalannya ya. Kan depan kita kan ada jalan tuh. Nah, nama jalannya apa? Oke. Terima kasih Bu Fani. Sama Nazifa. Silakan yang sudah selesai, boleh membuat tabel peta sekolahku. Di sini sekolah Tazkiyah. Bu Fani, nggak usah digambar ya. Digambar Nggak usah ini digambar aja. sekolah, cuman gambar kayak apa gitu aja. Ya, kayak bentuk rumah, kayak bentuk sekolah gitu. Iya. Ya, di kotak Yang penting juga nggak boleh gambar kayak gini biar Tazkiyah rapi ya. Di Yang kotak, penting nggak gambar SD Tazkiyah. iya. Dikotakin kayak gini biar lebih rapi ya. Nanti di dalamnya ada sekolahnya. Bu Fani sudah. Sudah, Nazira? Oke, kalau Nazira sudah sampai 10, Nazira boleh lanjutkan membuat peta sekolahku. Ya, nama jalannya apa? Di sini nama jalannya. Nama jalan. Ada yang tahu kan nama jalan sekolah kita apa? Nama jalannya, Ibu Fani informasikan. Ibu Fani sebutkan 3 kali ya nama jalannya. Jalannya adalah Jalan Insinyur Haji Juanda. Jalan Insinyur. Insinyurnya IR aja ya. IR titik hajinya H aja. Jalan IR itu insinyur, H-nya haji, Juanda. Juandanya pakai D nih, Ibu Fan tuliskan di sini deh. Mana aku nggak bisa. Jalan disingkat JL, Insinyur Haji Juanda. Ini nama jalan sekolahnya. Bu, Ya, cuma digambar atau ditulis aja? digambar sama kayak denah yang ada di atas. Seperti contoh denah sekolah Nusantara. Tapi digambarnya nggak harus seperti sekolah Tazkiyah keseluruhan. Bentuk saja gambar seperti sekolah. Oh, iya. Ini nama jalannya di sini. Nanti di sini sekolahnya. Ya, sekolah
Bagaimana bentuknya? Di sebelah sininya ada apa nih? Di samping sekolah. Terus di samping kanan, di samping kiri sekolah itu apa? Di depan sekolah itu ada apa aja? Jalan apa, Bu? Nah, sudah Ibu Fani tuliskan. Ini nama jalan di sekolah kita. Nama depan jalan. Makasih. Sama-sama. Bu, Ya, boleh gambar orang nggak? di sekolahnya. Iya. Boleh. Tapi difokuskan dulu untuk denahnya ya. Nanti kalau denahnya sudah selesai, kalau waktunya masih ada, boleh ditambahkan. Makasih, Bu. Sama-sama, Kanaya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya sambil membahas tadi nomor 1 sampai nomor 10 yang sudah teman-teman jawab. Oke, kita akan jawab nomor 1. Ibu Fani mau tanya satu-satu ya. Yang pertama ada Aldef. Aldef boleh bantu jawab nomor 1, Aldef? Aldef? Can you hear me? Yeah, please answer number 1. The question is? Ibu pengen nanya. Oh, boleh. Apa, Bi? Sebelah kanan puskesmas kan nggak ada apa-apa. Sebelah kanan puskesmas. 10. Coba. Nah, Albi ingat ya. Oh, tadi sepertinya ketika Ibu Fani menjelaskan, Albi sedang sedang ke toilet. Albi, ketika Albi membaca denah, itu Albi harus memposisikan Albi itu menghadapnya ke jalan. Kalau Albi di sekolah, Albi tetap menghadapnya ke jalan. Kalau Albi adanya di rumah warga, Albi tetap menghadapnya ke jalan. Jadi kalau dari rumah warga nih, Albi boleh lihat di halaman 45, Bi.
Ya, 45 ada rumah warga. Ada rumah warga, Albi? Boleh di-anime, sayang? Boleh di-anime. Sebentar ya, karena ini bergantian ya. Di halaman 45, Bi, kalau Albi ada di rumah warga, Albi harus memposisikan diri Albi menghadapnya tetap ke jalan. Nah, kalau Albi di rumah warga, sebelah kanannya ada apa, Mi? Fotokopi. Iya, betul. Jadi menghadapnya ke jalan. Kalau Albi di SD Nusantara, sebelah kanannya sawah yang ini, nih, sawah yang Ibu Fani blok atau yang tidak Ibu Fani blok. Coba Albi boleh ke layar. Kalau Albi di SD Nusantara, sebelah kanannya yang Ibu Fani blok atau yang tidak Ibu Fani blok? Yang di blok. Iya, jadi posisikan diri Albi itu menghadap ke jalan. Sekarang sekali lagi Ibu Fani tanya, kalau Albi ada di fotokopi, sebelah kirinya ada apa? Iya, jadi posisikan diri Albi menghadap ke jalan. Oke, sudah paham Albi? Jadi kalau di puskesmas ada gak jawabannya? Ada kan? Iya, oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Sama-sama Albi. Sekarang kita bahas nomor 1. Ibu Fani tadi Alif belum merespon ya. Ibu Fani tanya sama Revana deh. Revana, please answer. Nama tempat 2 bangunan sebelah Read the kanan question. puskesmas. Number 1. And answer the question. Jalan. Ini sebelah kanan puskesmas ada apa? Warga. Apa? Nusantara nomor 10. Oh, jawabannya adalah Jalan Nusantara nomor 10. Oke, terima kasih Revana. Nomor 2, Ibu Fani ingin tanya sama Putra. Putra, please unmute first your voice. Please read the question number 2. Ayo, semangat Putra, semangat. Iya. Ya? Sakit. Kenapa? Hati-hati. Please read the question number 2. Yang nomor 2 yang mana? Halaman berapa? Halaman apa, Bu? Halaman ini 46 yang kita bahas. Nih yang ada di layar. Baca. Ini baca sayang. Di samping kanan dan kiri. Baca suaranya bukan. Di samping SDN Nusantara 01 terdapat apa? sawah. Iya, terdapat sawah. Terima kasih Putra. Nomor 3. Fani sudah. Sudah. Oke, terima kasih Zira. Kita bahas ya. Teman-teman boleh sambil cek ya jawaban teman-teman betul atau tidak. Kenapa Kanaya? Yang nomor 47 itu jalannya apa? Tadi jalannya sudah Ibu Fani tulis. Mana udah Jalan Insinyur Haji Juanda, JL, jalan, titik, insinyurnya IR, titik, hajinya H, titik, Terus D, Juanda, pakai D ya, Juandanya pakai D, Juanda, itu jalan sekolah. Nomor 3, Ibu Fani mau tanya sama Nazifa. Nomor 3 ya. Belum diangkat. di seberang SDN Nusantara terdapat di seberang SDN Nusantara 01 terdapat rumah warga.
Oke, terima kasih Nazifa. Nomor 4, Nazira. Siap, yang lain ya, siap-siap ya, Ibu Fani sebutkan. Nomor 5, Medina. Nomor 6, Albi. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah toko. Tempat yang terletak di puskesmas dan rumah warga. Oke, terima kasih Nazira. Nomor 5, tadi siapa nomor 5? Medina ya. Silakan Medina. Nomor 6, Albi. Nomor 7, Aldef. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah toko pipo. Oke, terima kasih Medina. Silakan Albi nomor 6. Aldef siap-siap nomor 7 ya. Nomor 8. Jarak antara SDN Nusantara 0. Jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah 5 km. 5 km. Oke, terima kasih. Nomor 7, Aldef. Berangkat ke sekolah dengan tujuannya. Diantar orang tuanya. Diantar orang tuanya. Oke, ada juga yang apa lagi, Dev? Selain diantar orang tua. Naik kendaraan. Betul, naik kendaraan. Atau ada juga yang naik angkutan umum. Ada juga yang berjalan. Terima kasih. Tadi nomor 8, Violet. Nomor 9, Kanaya ya. Violet, silakan nomor 8. Nggak kelihatan, Bu. Di bukunya sudah dijawab? Sebutkan tempat antara fotokopi puskesmas. Ada apa? Ada Fotokopi dan puskesmas. Ada apa antara fotokopi dan puskesmas? itu halaman berapa, Bu? Sudah mengerjakan belum, Violet? Udah. Sudah. Apa jawabannya yang di buku? Toko. Toko. Ada apa lagi, Yes? Antara fotokopi sama puskesmas. Ada 2 tuh. Toko sama apa? Rumah warga. Oh, rumah warga. Oke, terima kasih. 9, Kanaya. Nomor 10, Hilya ya. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Ada apa saja? Toko, rumah warga, sama fotokopi. Oke, thank you, Kanaya. Nomor 10, Hilya. Nomor 10, sebutkan nama tempat 2 bangunan sebelah kanan puskesmas. Jawabannya fotokopi. Sebelah puskesmas, sebelah kanan puskesmas bisa fotokopi. Toko. Tapi kalau yang lebih dekat apa? Toko, Toko. Satu lagi apa? 2? rumah warga. Rumah warga. Oke, terima kasih. Sama. Nah, kita sudah jawab ya teman-teman ya. Lalu teman-teman silakan buat peta sekolahku. Tadi ya, yang sudah diinformasikan nama jalannya, sekolahnya, samping kanan, samping kiri, dan depannya. Nah, setelah itu, teman-teman boleh jawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nama sekolahku adalah, apa nama sekolah teman-teman? Apakah beda-beda nama sekolahnya? Itu boleh dijawab. Alamat sekolahku di mana? Tadi ya, bisa menuliskan nama jalannya. Ibu, Eko apa sih, Bu, yang dekat Apung? Dekat Apung yang sebelah mana?
Sebelah kiri apung. Sebelah kiri apung itu ada rumah makan juga. Kabayan sama apa? Eko Iya. apa teh Bu ya? Eko apa gitu namanya? Ekonomis. Bukan Kabayan. Eko Park kan? Eko Park apa ya? Aduh, saya agak Kabayan aja nggak apa-apa. Bayar deh, aja ya. ingat. Oke, Iya, makasih Bu. sama. Di sebelah kanan sekolahku terdapat apa? Sesuai dengan denah yang sudah teman-teman buat ya. Di sebelah kirinya juga terdapat apa? Di depan sekolahku terdapat apa? Sesuai dengan tema, sesuai dengan denah yang teman-teman buat. Nah, sekarang kita masuk ke matematika nih teman-teman nih. Tuh, waktunya sedikit lagi. Ternyata kita belum sampai ke uang saku. Nah, Tiffany akan membacakan teks bacaan yang berjudul Uang Saku. Uang saku. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, kita lihat nih. Uang saku Siti, Dayu, sama Beni. Uang saku Siti ini koinnya ada berapa koin? Ada 4. Ada 4 koin. Koin yang pertama sampai yang keempat sama tidak jumlahnya? Sama. Berapa koinnya? Koin berapa ini? 500. 500 rupiah. Ada berapa koinnya? 4. Ada 4. 500-nya ada 4. Kira-kira jumlahnya berapa ya? 2000. 2000, betul. 500 ditambah 500, 1000. Ditambah 500, 1500. Ditambah 500 lagi, jadi 2000. Jadi pembilangnya, sebutan bilangannya 4, kan koinnya ada 4 ya. 4 dikali 500. Hasilnya 2000. Sekarang kita hitung koin Dayu. Nah, koin Dayu sama semua atau ada yang beda nih? Koin Dayu coba lihat. Sama semua atau berbeda? Sama semua. Beda. Sama atau beda? Beda. Ada yang berbedanya ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi ada koin berapa aja di sini? Ada koin 500. 500-nya ada berapa? 2. Ada 2. Lalu yang berikutnya ada koin berapa? 200 rupiah. 200. Ada berapa koin 200-nya? 5. Ada 5. Berapa jumlah uang Dayu? 500-nya ada 2. 2 kali 500. 500. Berarti jadi 1000. Lalu koinnya ada 5. 5 dikali 200. 200-nya ada 5. Jumlahnya adalah 1000. 1000 ditambah 1000 hasilnya 2000. Sama ya, punya Dayu sama punya Siti sama punya Dayu jumlahnya sama 2000. Sekarang koin punya Beni. Koin Beni ada berapa ini? Yang jawab dari tadi Nazifa. Yang lain boleh bantu, Revana. Ada berapa koin Beni? 2. Ada 2. Ada berapa? Koin berapa ini? 1000 rupiah. Ada 2. Berarti jumlahnya berapa? 2000. Nah, uang Siti, uang Dayu, sama uang Beni itu sama-sama 2000. Hanya
kepingannya saja yang berbeda, pecahannya saja yang berbeda. Kalau situ 500 semua, kalau Dayu ada 500, ada 200, kalau Beni 1000 dan 1000. Aku lupa sih tuh nggak minum susu. Nah, sekarang kita lihat di halaman 50. Bu Fani jelaskan ya. Di halaman 50, nah di sini ada uang koin. Ada yang 100 dengan 100. 100 ditambah 100 ditulis 200. Jika itu bilangan saja, tapi jika ini mata uang, teman-teman harus kembali menuliskan rupiah. Karena di Indonesia ini kita menggunakan jenis uangnya rupiah. Jadi kalau kita lagi membahas uang, pastikan teman-teman menggunakan rupiah ya. 100 dengan 100 kita baca 200 rupiah. Nah, nilai uangnya di depannya ditulis Rp 200. Oke. Yang kedua, Putra boleh bantu Bu Fani? Yang kedua, ada uang berapa saja Putra? 500 rupiah dengan 500 rupiah dengan 100 dibaca rupiahnya digunakan ya. 100 rupiah. Jika kita gabungkan jadi berapa nih Putra uangnya? Ditulisnya berapa? 600 rupiah. 600 rupiah. Terima kasih Putra. Yang ketiga, gambar yang ketiga Naufal. Boleh bantu Naufal? Ada uang berapa saja Naufal? Rupiah, pakai rupiah. 100 rupiah. 100 rupiah dengan 200 rupiah. Nova suaranya kecil ya. Dijumlahkan, ditulisnya. Dibacanya berapa Noval? Dibacanya berapa Noval? Itu di-unmute sama Noval. Di-mute sama Noval. Unmute dulu Noval. 400 rupiah. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan memasangkan kelompok uang logam yang bernilai sama. Nah, di sini ada 500 rupiah, ada 1000 rupiah. Nah, 500 sama 1000. Lalu di sini yang dilingkari kita jumlahkan dulu. 500, 200, 100, 200 rupiah dijumlahkan berapa? Yang di lingkaran yang kedua dan lingkaran yang ketiga. Jika sudah ketemu jawabannya, teman-teman boleh tarik garis. Ya, tarik garis. Yang 500 nih. Yang mana nih hasil 500? Apakah kolom pertama, kedua, atau ketiga? Jadi ada satu lingkaran yang tidak termasuk ke dalam 500 ataupun 1000. Jadi satu lingkaran tersebut tidak perlu kita tarik garisnya. Hanya dua saja, misalnya ini sama ini, atau ini sama ini. Teman-teman hitung dulu. Setelah itu ditarik garisnya. Oke. Nah, masuk ke materi yang terakhir. Bukannya akan jelaskan tentang gerak dasar tari. Nah, di sini kita ada contoh gerakan tukang kebun sedang memacul. Nah, jadi nanti di pembelajaran berikutnya, di pembelajaran berikutnya kita akan mencoba ya gerakan-gerakannya, tapi di sini akan dijelaskan dulu gerak dasar tarinya.
Bu Fani. Kan di sini yang 500 di sini kan ada penjumlah di Ada yang garis tidak sesuai. Ya, nggak perlu ditarik. Ya. Diabaikan terus saja. jumlahnya ada 2, soalnya ada 3. Iya, jadi ada satu yang pengecohnya. Ada satu yang pengecoh yang tidak termasuk ke 500 dan 1000. Nazifa abaikan saja ya, teman-teman abaikan saja. Yang pengecohnya itu diabaikan saja, tidak perlu ditarik garisnya. Oh ya. Kasih Bu Fani. Iya. Di sini ada gerak dasar tarik, jadi ketika teman-teman ingin menari, kita harus memahami dulu gerak dasarnya. Jadi, ketika teman-teman akan menari, pastikan posisi sikap awal menari. Kaki merapat, badan tegap. Ya, nanti kita coba ya. Di pembelajaran yang sepertinya yang ketiga atau yang keempat, kita akan praktikkan ini. Lalu, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Seperti ini. Berikutnya, gerak menekuk tangan ke samping. Jadi tangannya ditekuk ke samping. Tangan ke samping. Lalu berikutnya gerakan menekuk tangan ke atas. Jadi inilah gerakan dasarnya. Kalau teman-teman mau menari, harus mempelajari dulu gerak dasarnya. Lalu posisi kaki berjingkat. Jadi dijinjit kakinya, hanya bertumpu di depan kaki teman-teman. Lalu gerakan mengangkat kaki. Nah, ini bisa juga melatih keseimbangan teman-teman. Kayak kemarin ketika main engklek. Ya. Nah, jadi kakinya diangkat satu. Berikutnya, gerakan menekuk tangan ke depan. Ke depan tangannya. Yang terakhir, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Sama seperti posisi ketika pertama awal teman-teman akan menari. Jadi di sini adalah ada beberapa gerakan dasar menari dari gerakan badan, tangan, Nanti yang benar dan kaki. Jadi gerakan dasar menari yang bergerak adalah anggota tubuhnya. Yang pertama ada tangan, ada kaki, dan ada juga badan kita yang ikut meniupkan. Oke. Ada lagi materi hari ini. Oh, sudah cukup teman-teman. Alhamdulillah. Kita sudah selesai di pembelajaran 1.